Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam beberapa menit ke depan kita akan meringkaskan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-12 dengan judul Mati Seperti Benih. Ayat intinya terambil dari Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apakah maksudnya mati seperti benih? Apakah konsepnya dalam konteks cawan lebur? Yang pertama, mati seperti benih adalah teladan Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 menjabarkan tahap-tahap Yesus dari takhta yang mulia ke Golgota yang hina untuk menjamin satu kehidupan, maka syarat kematian adalah tuntutan. Perhatikan, yang pertama, Yesus melepaskan kesetaraannya dengan Allah. Kemudian yang kedua, Yesus mengenakan manusia sebagai status hamba. Ketiga, Yesus rela bahkan mati sampai di kayu salib. Dalam proses ini, Yesus memberi dua hal perihal kematiannya. Yang pertama, itu adalah jaminan kehidupan mulai dengan kematian Yesus. Yang kedua, itu adalah teladan, kepatuhan Yesus menjadi teladan. Kemudian bagian yang kedua, mati seperti benih adalah jalan proses pembaruan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1-3 ada didapati tiga urutan kejadian di sini. Yang pertama, kita memiliki pemahaman yang benar tentang rahmat Allah bagi kita. Dan setelah itu, yang kedua, kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah yang muncul di ayat 1. Baru kemudian yang ketiga, pikiran kita diperbaharui di ayat 2. Kata lain, mempersembahkan diri, memberi diri, menghampahkan diri, mematikan diri dari segala keinginan akan menjadi titik awal dari pembaruan pikiran kita di dalam Kristus. Apakah ada hambatan untuk mati seperti benih? Ya, ada. Dalam pelajaran kita yang pertama, hambatan yang pertama, tidak siap untuk mendengar. Itu terdapat teksnya dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Dalam konteks Samuel dipanggil oleh Tuhan memperlihatkan bahwa walaupun ia masih muda, dia bersedia mendengar. Sangat kontras dengan anak-anak Eli. Tidak siap untuk menyerahkan hidup mereka secara total kepada kehendak Allah dan tidak mau mendengar. Ini adalah sebuah hambatan. Kemudian hambatan yang kedua adalah percaya diri, terlalu pede dengan diri sendiri. Perhatikan urutan di mana kejatuhan Saul yang terjadi di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 11-12. Yang pertama, Saul berkata, "Aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan." Di ayat 11, Saul sedang berada dalam tekanan. Kemudian yang kedua, Saul berpindah dari "aku melihat" menjadi "aku berkata" bahwa orang Filistin akan menaklukkan mereka di ayat 12. Apa yang dia lihat dengan matanya sendiri membentuk apa yang dia katakan. Kemudian yang ketiga, Saul berpindah dari "aku berkata" menjadi "aku merasa". Dipaksa untuk mempersembahkan korban yang muncul di ayat 12. Apa yang dipikirkan Saul sekarang membentuk akan perasaannya. Begitu sering kita mengandalkan cara pandang kita sendiri yang menuntun kita untuk mengandalkan pikiran manusiawi kita yang akan menuntun kita untuk mengandalkan perasaan manusiawi kita sendiri. Dan kemudian kita akan bertindak berdasarkan perasaan ini. Hati-hati, ini sangat berbahaya. Dengan demikian, ada satu solusi untuk hambatan-hambatan ini, itu adalah penyerahan secara total.
Dalam konteks Sakaria 4 ayat 6 menyatakan bahwa Allah tidak mencegah oposisi terhadap bait suci atau menghindarkan Zerubabel dari tekanan dalam menghadapinya. Dan Allah tidak akan selalu melindungi kita dari pertentangan. Tetapi ketika pertentangan datang, Allah mungkin menggunakannya sebagai cawan lebur untuk mengajarkan kita hal bergantung kepadanya. Jadi ketika stres datang, apakah reaksi pertama kita ke makanan, mencari hiburan, ke televisi, atau berdoa penyerahan kepada Tuhan? Dan ini adalah bukti bahwa kita mati seperti benih ketika menghampahkan diri dan belajar untuk mendengar dan tunduk dalam penyerahan yang penuh pada segala kehendaknya. Sudahkah saudara mati seperti benih? Satu kehidupan baru akan dimulai jika benih yang jatuh ke tanah mati dan kemudian tumbuh dengan kehidupan yang baru. Saat kita mati terhadap keinginan dan ambisi kita, mencampakkan semua keinginan, mengandalkan cara pandang dan berpikir sendiri, takluk pada firman dan kehendaknya, kita akan hidup, bertumbuh dan keluar melewati dari cawan lebur dengan satu kehidupan yang telah diubahkan. Kiranya ringkasan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua, untuk kami boleh mati dan kemudian hidup mengikuti segala rencana Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa.